Suasana memanas di depan kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Cabang Pancur Batu pada Rabu 13 Agustus 2025. Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Deli Serdang nyaris menerobos masuk ke ruang sidang, menuntut keadilan untuk Josniko Tarigan. Aksi tersebut dipicu lamanya respon dari pihak kejaksaan terhadap tuntutan massa. Dalam orasinya, Ketua Formapel Republik Indonesia Ranggi Saputra 2 tahun 2 bulan yang dijatuhkan kepada Josniko atas dakwaan pasal 351 KUHP tidak proporsional dan terkesan dipaksakan. Massa juga menyoroti ketimpangan vonis di kasus serupa di pengadilan yang sama. Berdasarkan hasil visum resmi, korban hanya mengalami memar dan lecet di kening sepanjang 2 cm tanpa kehilangan pekerjaan maupun jabatan. Namun, jaksa tetap menuntut dengan pasal yang dianggap terlalu berat oleh pendukung Josniko. Ini kita habis melangsungkan unjuk rasa aksi damai di Cap Jari Pancur Batu, kawan-kawan. Jadi harapan kita sendiri terhadap aksi kita hari ini, di mana kita meminta tuntutan atau hukuman dari Josniko Tarigan itu dapat diringankan, karena menurut kita juga pasal yang dikenakan Josniko Tarigan itu seharusnya 352, di mana 352 itu adalah penganiayaan ringan, kawan-kawan. Jadi saat ini dia dikenakan pasal 351 dan tuntutannya itu tidak masuk akal, yaitu 2 tahun lebih, karena tidak sesuai dengan yang lain. Sementara kita temukan 2 data, di mana 2 data tersebut ada 2 tersangka itu mengenai pasal 351. Ayat 1 itu dikenakan hanya 3 bulan dan 10 bulan, kawan-kawan. Damai hari ini, mari kita... Peristiwa yang menyeret Josniko terjadi pada Sabtu sore, 19 November 2022. Menurut pengakuannya di persidangan, saat itu ia sedang membantu mengatur lalu lintas di Jalan Medan Brastagi karena ada bus mogok. Sebuah mobil yang dikendarai korban bersama istrinya yang melawan arah diminta berhenti. Namun mereka tetap memaksa maju hingga terjadi cekcok. Josniko mengaku tersinggung dengan ucapan istri korban dan meminta sang suami turun. Saat korban mendekat, Josniko memukul wajahnya dengan tangan, lalu melempar batu ke kepala korban sebanyak 3 kali. Istri Josniko, Ayu Boru Ginting, yang ikut hadir dalam aksi, menyampaikan terima kasih kepada seluruh massa yang hadir. Ia berharap pasal yang dikenakan kepada suaminya bisa dikaji ulang agar hukuman lebih ringan dan membuka peluang vonis bebas. Kita mintakan bahwasanya pasal 351 terhadap Josniko Tarigan itu adalah pasal yang keliru. Bukti-bukti visum juga sudah kita kasihkan dan ternyata pihak jaksa dan kepolisian tidak memiliki bukti penting bahwasanya saudara Notrianta itu tidak bekerja selama seminggu. Jadi hakim mengatakan bahwasanya pasal 351 dan 352 itu akan dipertimbangkan dan akan mengumumkan informasi akhirnya pada tanggal 27 Agustus tahun 2025. Sidang putusan yang semula dijadwalkan pada 13 Agustus 2025 ditunda hingga 27 Agustus 2025 untuk dilakukan pengujian kembali. Dari Deli Serdang, Rio Lubis, Orbit Digital memberitakan.